Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen. Pertama ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GCTR, ketujuh Bird, ke-8 Cepin, ke-9 Japa, ke-10 Main, ke-11 SMGR, ke-12 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ICE yang ditutup di harga 4.910. Menguat tipis 0,4%, asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya ICE diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, ICE masih bisa ditoleransi ya, karena ya walaupun dia membentuk lower low tapi doji. Minggu depan konfirmasinya nggak boleh nggak naik dia minggu depan. Kalau bisa minggu depan tuh harus ya, kalau memang mau market bagus. Terlihat ada big akumulasi nih. Minggu depan rebound. Tembus 5.000 aja. Senin Selasa tembus 5.000 aman. Kecuali Senin Selasa dia jebol lagi 4870. Udah lanjut downtrend. Tapi kalau saya lihat ya, coba lihat tuh time frame weekly-nya. Kenapa? Karena dia 4 minggu volume turunnya masih makin kecil. Dan MACD-nya masih golden cross di perbatasan garis nol. Walaupun mau dead cross. Ya nggak masalah. Minggu depan Senin Selasa harus langsung rebound. Kalau Senin Selasa rebound udah bagus untuk ICE. Itu aja. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 2.330 menguat 3,09%. Asing net buy. Kalau di libur resminya Auto ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, ada small distribusi tapi yang lainnya akumulasi. Dan Auto juga saya sudah TP karena gagal bertahan di atas 2.400 dan belum beli lagi. Saya nawar belinya maunya di 2.200, nggak dikasih. Kemarin tuh di 2250 belum berani. Karena masih jauh dari support kan, apalagi kemarin tuh kayaknya seller masih kuat. Apalagi kemarin volumenya besar, tapi hari ini volumenya candlenya bullish engulfing. Mudah-mudahan tanda-tanda reversal, tapi gini aja Bapak Ibu logika berpikirnya ya. Kalau dia mau ke 3.000 atau minimal mau ke 2.600, 2.650 ya, kita seperti ini gambarnya. Berarti ada peluang dia harus menembus dulu kan 2.400. Saya lebih baik kondisi sekarang beli buy on breakout. Tapi ini disclaimer ya. Keputusan masing-masing lah ya, karena setiap strategi itu ada plus minusnya. Kalau ada yang komen saya nggak suka beli saham Auto, saya lebih suka saham Big Bang, atau saya sukanya saham-saham volatilitas tinggi, saham-saham gorengan, ya nggak masalah. Kalau ada orang yang bilang saham kamu jelek, pilihannya jelek, saham-saham gorengan, berarti mindsetnya atau pola pikirnya yang nggak bisa melihat perbedaan. Ibarat dunia saham ini ya seperti bisnis di real market. Ada yang bisnis jual makanan, ada yang bisnis toko kelontongan, ada yang bisnis jual beli ayam. Ya kan banyak. Jadi apakah salah yang jual beli ayam? Kalau yang jual kelontongan nggak suka saya jual beli ayam, soalnya bau ayam. Ya, repot, benda hidup susah. Lebih baik saya kelontongan. Ya, walaupun marginnya mungkin kecil tapi ya lebih aman. Nah, bisa seperti itu kan? Ya seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Tergantung Bapak Ibu mana sukanya. Jangan melihat omongan orang. Kalau orang nggak suka saham itu, tapi kalau Bapak Ibu menghasilkan profit dan cuan, ya nggak masalah. Itu ya. Jadi setiap strategi itu juga ada plus minusnya. Mau investasi, grow invest, dividend hunter, scalper, trader, swing trader, ODT, fast trade. Ya. Semua tuh pasti ada plus minusnya. Bapak Ibu cari yang mana yang cocok. Itu ya. Jadi untuk Auto seperti halnya Auto nih. Ada yang mau beli di harga sekarang. Wah, daripada saya beli di 2.400, mending saya beli sekarang. Kalau dia memang pasti ya pasti akan rebound. Ada. Tapi resikonya kalau dia ternyata nggak rebound terus jebol 2.200 gimana? Itu. Kalau yang beli buy on breakout pas dia fast break gimana? Ya yang penting tuh sistem trading yang Bapak Ibu sudah alami, yang sudah punya pengalamannya seperti apa tuh menghandle saham-saham buy on breakout, buy on support atau buy harga tengah. Tapi harusnya Auto yang nggak usah panjang lebar akan menarik kalau minggu depan sudah di atas 2.400. Ingat aja itu. Ya, target minimal 2.600. Kalau itu tembus
akan membentuk pola imperfect head and shoulder seperti ini. Dan target kenaikan ya bisa jauh. Bisa 3.500 auto. Mudah-mudahan ya kita targetkan, yang penting gini aja, dia minggu depan di atas 2.400 auto. Lanjut. IMAS yang ditutup di harga 990 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat di broker speknya, IMAS didistribusi. Langsung saja ketikanya IMAS di bawah 1000 belum dulu. Tapi kalau besok tembus 1000, IMAS minggu depan maksudnya menarik. Bisa tanda-tanda reversal. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan. Coba saya lihat dulu ya. Volumenya seperti apa nih? Coba lihat dulu seminggu seperti apa nih susunan bid offernya. Wah, distribusi ya. Dan yang beli tuh seminggu ini ya retail semua. YP, CC, XL, SQ, PD. Ya, tapi memang transaksi kecil. Kita lihat aja. Tiba-tiba minggu depan ada inflow kan menarik tuh. Pokoknya kita lihat kalau tembus 1000 baru perhatikan nih Mas. Minggu depan. Lanjut. IMJS yang ditutup di harga 160 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing, nggak ada jual beli. Kalau dibongkar semuanya IMJS didistribusi. Langsung saja ke tracknya. IMJS saat ini belum ya. Tapi ya kita lihat minggu depan lah. Siapa tahu dia tembus 168, 170 nih menjadi menarik kan. Karena low-nya nih naik terus nih. Dan jangka pendek. Coba kita lihat time frame 1 jam ya. Time frame lebih kecilnya. Nah, mulai sideways. Tembus 168 lah. Kita lihat minggu depan tembus 168 harusnya menarik. Nih, kita nggak usah lihat time frame 1 jam, lihat time frame saat daily aja udah kelihatan nih. 165 lah, nggak usah 168. Kita lihat tembus 165 seharusnya menarik. Mudah-mudahan minggu depan gas ke atas. Target kenaikan kalau tembus 165 minggu depan 180, 185. Tembus itu siap-siap bangkit uptrend IMJS. Itu aja. Lanjut. MPMX yang ditutup di harga 990 menguat 0,5%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MPMX didistribusi. Langsung saja ke triknya. MPMX selesai. Besok minggu depan rebound. Udah gak ada cerita lagi harusnya loh ya. 1000 minggu depan. Minimal tembus 1000 aja udah bagus. Windows dressing untuk MPMX. Mudah-mudahan ya. Kita lihat minggu depan tembus 1000. Beli nggak sekarang? Beli kalau Bapak Ibu mau. Kenapa saya bilang beli? Ini Bapak Ibu lihat nih. Ini masih panjang sideways perjalanannya. Lihat aja nanti Windows dressing tembus 1080, 1100 bangkit uptrend. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Ya, ini kita melihat secara cat aja, nggak melihat apa kondisi segala macam indikator. Ya, kalau Bapak Ibu nanti sudah paham, itu pasti semakin simple penglihatannya, nggak terlalu banyak indikator yang digunakan. Tapi ya itu Bapak Ibu harus punya jam terbang dulu melihat chart. Ya setahun 2 tahun nanti Bapak Ibu akan berkembang sendirinya kalau kebiasaan melihat ya. Nggak harus juga tiap hari. Yang penting ya kalau Bapak Ibu ada waktu analisa coba ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya MPMX itu sideways dari semenjak Mei 2023, berarti sekitar berapa tuh? 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Dan sebenarnya juga 980 tuh di toleransinya. Tapi saya biasanya pakai angka genap. Ya, tapi kalau misalnya keganggu gak rapi ya udah 980. Nah, mungkin gak jebol. Enggak. Minggu depan tembus 1000, bergerak di atas 1000 aman. Siap-siap 1080, 1100. Arah MPMX di Desember. Kuncinya minggu depan tembus 1010, 1020 bergerak di atas itu. Desember mungkin awal 1080. Tembus itu siap-siap uptrend sampai akhir tahun. Ya, kita lihat nanti MPMX. Dan hati-hati kalau dia minggu depan jebol 970. Dari harga sekarang berarti risknya paling maksimal 3,5% kalaupun pakai stop loss untuk MPMX. Itu aja. Lanjut. GJTL yang ditutup di harga 1140 menguat 0,8%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya GJTL diakumulasi. Secara teknikal GJTL harus rebound. Ya, ternyata 1200 gagal dipertahankan. Ada yang kena stop loss ya udah, itu bagian day trading, nggak bisa juga kita hindar ya. Kalau kita berharap tapi diiris pelan-pelan terus kan sayang juga. Kecuali Bapak Ibu yang tahan, mungkin udah floating loss, tahan menyimpan mungkin setahun atau minimal 6 bulan ya silakan. Kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe nggak tahan,
cut loss tipis nggak mau, tapi cut loss besar terpaksa dan mau. Biasanya seperti itu. Apakah ada Bapak Ibu yang seperti saya dulu juga seperti itu? Saya misalnya melihat 1200 nih jebol, baru loss 3%, saya nggak mau. Siapa tahu rebound. Ke 1100 berarti floating lossnya sekitar 8%. Jadi nggak mau lagi cut loss tuh biasanya. Tapi kalau pas jebol 1100 itu mulai goyang biasanya, tiba-tiba cut loss-nya 10%, 15%, biasa seperti itu. Ya. Nah, gimana caranya untuk biar habis dong uangnya kalau cut loss terus? Nah, itu Bapak Ibu harus punya sistem trading dulu. Dicoba ya, backtest dan bagaimana win rate-nya. Kalau banyak win-nya ya udah biasa aja, cut loss nanti cari di saham yang lain. Dan itu perlu jam terbang, perlu sering mencoba backtest. Kalau Bapak Ibu mau belajar untuk menemukan teknik atau yang mau seperti teknik yang saya gunakan, Bapak Ibu tinggal ikut aja kelas scalping. Kalau berminat, itu yang saya gunakan sampai saat ini. Ya, kalau nggak mau rugi dalam pas melakukan backtest atau mencoba membangun sistem trading, pakai dana-dana kecil, tapi harus juga disiplin. Ya, itu. Pasti bisa kok kalau Bapak Ibu mau belajar. Karena ya market ini bisa dipelajari. Bukan sembarangan juga bandar naikin saham, bandar turunin saham, bandar jaga harga. Itu ada polanya. Ada terlihat juga di Bitcoin. Walaupun kita nggak mungkin 100% benar. Pasti ada melesetnya. Karena yang kita lawan juga manusia. Jadi dia bisa berubah pikiran. Tiba-tiba yang awalnya mau naik tiba-tiba guyur distribusi, ya kita cut loss di situ. Kita harus punya sistem trading untuk stop loss juga. Jangan mau menahan harga, ibaratnya ngumpulin lagi atau menahan sahamnya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu aja untuk GCTL saat ini. Minggu depan mudah-mudahan rebound. Ya, mudah-mudahan rebound. Itu aja. Lanjut. Bird yang ditutup di harga 2070 menguat 2,98%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bird ada akumulasi. Bird bagus ya di atas 2000, bertahan terus nih. Wah, udah nih aman. Udah nggak ada cerita nggak aman. Apalagi lihat Bapak Ibu, big akumulasi, risknya kecil. 4%, buang aja. Kalau sampai candle seperti ini nih ya, tapi disclaimer, bisa aja namanya market tuh bisa aja berubah. Tapi harusnya candle seperti ini. Saat kondisi sekarang terlihat dari pola chartnya ini bangkit, gak ada cerita lagi turun. Tapi disclaimer ya, target minimal minggu depan tembus 2150, siap-siap uptrend. Ya, Bird. Itu aja untuk Bird. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus doji, sideways, udah aman. Ya, volume juga besar, masih golden cross arah atas di atas perbatasan garis nol. Minggu depan tembus. Mudah-mudahan tembus 2200. Disclaimer dianalisa kembali untuk Bird. Lanjut, Cepin yang ditutup di harga 4700 menguat 0,85%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Cepin di distribusi. Secara teknikal Cepin tunggu tembus 4800 dulu. Lihat minggu depan tembus bagus. Kalau nekat beli harga sekarang boleh nggak sebelum tembus? Bisa, stop loss saja 2%. Dah, gitu aja untuk Cepin. Lanjut, Japa yang ditutup menguat 3,52% ke harga 1760. Asing net sell. Di broker semuanya Japa ada akumulasi walaupun tipis. Secara teknikal Japa bagus. Ya, kemarin candlenya doji dan ada akumulasi. Udah nih aman. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah resisten kuat semenjak 2022. Berarti 2 tahun yang lalu ditembus 1680, 1700. Dan dia rejection. Kemarin sempat jebol hari Kamis. Terus kemudian naik dan close-nya di 1700. Aman. Udah target kemana? 2000. Kalau nggak minggu depan Desember. Tapi disclaimer ya. Pokoknya ya itu gunanya plan. Kalau gambarnya seperti ini serius naik. Tapi tiba-tiba bandar berubah arah juga. Ya bisa terjadi. Tapi kalau memang seperti ini harusnya bandar nggak berubah arah ya. Stop loss di bawah 1700. Ya 4,5% lah stop loss. Di bawah 1690, 1670, 1680. Target kemana? 2000. Nih rewardnya 1/2. Menarik Japa. Tapi dianalisa kembali ya. Analisa saya juga bisa salah kan. Banyak juga yang salah. Jadi ya pokoknya pilih-pilih aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Untuk Japa. Itu aja untuk Japa.
Lanjut main yang ditutup di harga 750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di broker semuanya main di distribusi. Langsung saja ke tracknya main tembus 780-800. Minggu depan tembus bagus. Target mana? 900. Ingat 780-800 minggu depan tembus 900 arah. Memang ada normal distribusi. Tunggu rebound minggu depan. Buy on breakout. Beli sekarang boleh nggak? Boleh. Stop loss di bawah 700. Kalau berminat main. Lanjut. SMGR yang ditutup di harga 3.590 terkoreksi 0,27%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMGR di distribusi. Secara teknikal SMGR saatnya bangkit lah ya. Kalau menurut saya saatnya bangkit, tapi lebih aman tunggu minggu depan tembus 3.800. Tapi lumayan juga loh. Dari 3.600 ke 3.800 tuh ada peluang minimal profit 5%-an. Kalau beli harga sekarang Bapak Ibu stop loss di bawah 3.400 mau nggak? Kalau mau ya ini risk rewardnya 1:1. Tapi sinyal reversal kalau minggu depan tembus 3.800. Kalau nggak usah minggu depan, awal Desember kalau tembus 3.800 siap-siap bangkit bisa reversal untuk SMGR. Ya, itu aja untuk SMGR. Lanjut INTP yang ditutup di harga 7.000 menguat 1,81%. Asing net sell. Kalau dilihat di broker semuanya INTP diakumulasi. Bagus, udah beli kalau Bapak Ibu minat. Apalagi lihat ada big akumulasi ini. Disclaimer ya, bukan ajakan untuk membeli, silahkan tergantung masing-masing. Dari secara teknikal chart yang lebih bagus INTP, tapi secara volatilitas SMGR tuh bisa kencang juga. Tapi yang terlihat sudah mulai ada akumulasinya kan INTP nih. Time frame weekly-nya kita lihat. Weekly-nya belum bagus. Candle rebound-nya minggu ini juga setengah rebound kemarin. Jadi agak rawan sih, hati-hati aja. Pokoknya ingat aja kalau koreksi sikat 6.700, 6.800 support harus dijaga. Dari harga sekarang pun kalau Bapak Ibu beli stop loss-nya nggak dalam tuh, 4% aja. 6.700 buang aja. Target reward kemana? Tarik langsung 8.000 nih. Risk reward 1:4. Pokoknya dia kalau tembus 7.200 siap-siap Desember 8.000. Atau minimal 7.800. INTP. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 216 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMBR di distribusi. Secara teknikal SMBR tunggu tembus 220 aja. Ini kan berapa kali dia mencoba menembus gagal terus. Nah, tembus baru serius naik. Udah gitu aja analisanya. Atau kalau mau beli sekarang stop loss 2-3% aja daripada dibawa ke 200. Kalau beli sekarang stop loss 2-3%, nggak usah toleransi terlalu dalam. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.